Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua ada dalam keadaan sehat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan Ibu Mardiati dalam pembelajaran IPA kelas 7. Sebelum kita mulai, silakan berdoa terlebih dahulu. Kemudian siapkan alat tulis, siapkan buku paket IPA-nya. Kalian buka materi tentang suhu dan perubahannya. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang suhu dan perubahannya dengan subtema pemuaian. Ibu harap kalian tetap fokus dan menyimak materi yang akan Ibu sampaikan, dan jangan lupa untuk mencatat serta mengerjakan tugasnya di buku catatan. Kita lihat kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Yang kedua, melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda, serta perpindahan kalor. Adapun tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menunjukkan proses pemuaian pada zat padat, cair, dan gas. Yang kedua, merencanakan percobaan sederhana untuk menunjukkan pemuaian zat cair dan zat padat. Yang ketiga, menunjukkan prinsip pemuaian dalam teknologi, misalnya bimetal untuk termostat, pengelingan, dan lain-lain. Anak-anak, apakah yang terjadi apabila suhu berubah? Akibat dari perubahan suhu bisa menyebabkan terjadinya pemuaian dan penyusutan. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran, bisa panjang, luas, atau volume suatu benda karena kenaikan suhu. Penyusutan adalah berkurangnya ukuran, bisa panjang, luas, atau volume suatu benda karena penurunan suhu. Bagaimana proses pemuaian pada logam? Logam dipanaskan, maka mengakibatkan molekul pada logam bergetar lebih cepat, sehingga akibatnya logam memuai. Besarnya pemuaian suatu benda bergantung kepada yang pertama, ukuran benda mula-mula, yang kedua, kenaikan suhu, yang ketiga, jenis dari benda. Jenis-jenis dari pemuaian pada benda ada 3, pemuaian pada zat padat, pemuaian pada zat cair, kemudian pemuaian pada zat gas. Pada zat padat contohnya pada kabel listrik, pada zat cair contohnya air yang mendidih, pemuaian pada zat gas misalnya gas yang ada di dalam balon atau yang ada di dalam ban mobil. Kita akan bahas yang pertama tentang pemuaian pada zat padat. Ada 3 macam. Yang pertama, pemuaian panjang, yaitu bertambahnya panjang suatu benda karena peningkatan suhu. Misalnya ada suatu benda dengan panjang mula-mula L0. Setelah dipanaskan, maka panjangnya akan bertambah, disimbolkan dengan LT atau L juga boleh. Pertambahan panjangnya ini disimbolkan dengan delta L. Jadi pertambahan delta. Jadi kalau dirumuskan, rumus untuk mencari delta L, segitiga dibaca dengan delta. Delta L adalah delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Untuk mencari LT sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Keterangannya, LT itu adalah panjang zat pada suhu T derajat Celcius, atau disebut juga dengan panjang setelah dipanaskan. L0 adalah panjang mula-mula, satuannya LT dan L0 sama, yaitu meter. Alfa adalah koefisien muai panjang bahan, satuannya per derajat Celcius.
Untuk delta T adalah perubahan suhu. Cara menghitungnya T1 dikurang T0 atau suhu akhir dikurang suhu mula-mula. Apabila sudah diketahui panjang setelah dipanaskan dan panjang mula-mula, maka untuk mencari pertambahan panjang atau delta L bisa menggunakan rumus LT kurang L0. Nilai koefisien muai panjang beberapa logam. Kita akan lihat koefisien muai panjang suatu zat padat itu artinya adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan tiap satuan panjang zat jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius. Ini adalah tabel dari koefisien muai panjang. Misalnya adalah aluminium 0,000026 per derajat Celcius, baja 0,000011 per derajat Celcius, dan seterusnya. Alat untuk menyelidiki pemuaian panjang disebut dengan Muschenbroek. Ini adalah gambar alatnya. Ada bagian-bagiannya, ada batang logam, spiritus. Spiritus ini untuk menyalakan api biar logam bisa dipanaskan. Di atasnya ada batang logam, kemudian jarum. Jarum ini untuk melihat nanti pertambahan panjang logam yang dipanaskan itu berapa. Kita lihat contoh soal. Pada suhu 15 derajat Celcius, panjang kawat adalah 70 meter. Kalau untuk menjawab soal, pakai diketahui, ditanya, dan jawab. 15 derajat Celcius adalah suhu mula-mula, arti diketahui T0 sama dengan 15 derajat Celcius. Panjang kawat adalah 70 meter, berarti ini panjang mula-mula, simbolnya L0 sama dengan 70 meter. Jika koefisien muai panjang 0,00001 per derajat Celcius, ini adalah alfa, tulis alfanya 0,00001 per derajat Celcius, dan suhunya menjadi 70 derajat Celcius. Ini suhu akhir, disimbolkan dengan T1 sama dengan 70 derajat Celcius. Yang ditanya, berapakah panjang kawat kemudian? Atau panjang kawat setelah dipanaskan, disimbolkan dengan L1. Yang kedua, berapakah pertambahan panjang kawat, disimbolkan dengan delta L. Kita jawab, gunakan rumus L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T1 dikurang T0. Tinggal kamu masukin angkanya. L0 70 dikali 1 ditambah alfanya 0,00001 dikali 70 dikurang 15 sama dengan 70 dikali 1 ditambah 0,00001 dikali 55 sama dengan 70 dikali 1 ditambah 0,00055. Jadi kita selesaikan dulu yang di dalam kurung, tambahkan, kemudian kita kalikan. 70 dikali 1,0055 sama dengan 70,0385. Dapat L1 atau panjang setelah dipanaskan. Untuk pertanyaan yang kedua, mencari delta L. Karena sudah diketahui panjang akhir dan panjang mula-mula, kita tinggal menggunakan rumus delta L sama dengan L1 dikurang L0 atau panjang akhir dikurang panjang mula-mula. 70,0385 meter dikurang 70 meter, hasilnya adalah 0,0385 meter. Kita lanjut dengan pemuaian zat padat yang kedua adalah pemuaian luas, yaitu bertambahnya luas. Bisa pertambahan panjang dan lebar suatu benda karena peningkatan suhu. Misalnya, suatu benda dengan luas mula-mula A0. Jadi luas simbolnya A. Luas mula-mula A0, setelah dipanaskan dia memuai, luasnya menjadi AT. Jadi kalau dirumuskan,
Kita cari dulu beta. Jadi kalau dia pemuaian luas, beta sama dengan 2 dikali alfa. Mencari delta A sama dengan A0 dikali beta kali delta T. Mencari AT sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta kali delta T. Mencari delta T sama dengan T1 kurang T0. Mencari delta A bisa juga menggunakan rumus AT dikurang A0. Ini keterangannya. AT adalah luas benda setelah dipanaskan atau pada suhu T, satuannya meter persegi. A0 adalah luas benda mula-mula, satuannya meter persegi. Beta adalah koefisien muai luas bahan, satuannya per derajat Celcius. Yang perlu kamu ingat, untuk mencari beta itu sama dengan 2 kali alfa. Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Contoh soal. Suatu plat aluminium berbentuk persegi dengan panjang sisi 20 cm. Nih. Berarti diketahui sisi mula-mula berarti S0 20 cm. Kemudian pada suhu 25 derajat Celcius, berarti ini suhu mula-mula T0. Koefisien muai panjang aluminium alfanya 0,000012 per derajat Celcius. Yang ditanya, tentukan pertambahan luas plat tersebut jika dipanasi hingga suhu 125 derajat Celcius. 125 adalah T1. Setelah kita tulis yang diketahui dan ditanya, kemudian kita jawab. Yang pertama kita cari dulu luas mula-mula atau A0. Karena dia bentuknya persegi, kita gunakan rumus S0 dikali S0 atau sisi kali sisi. 20 kali 20 dapat 400, satuannya cm persegi. Alfa sudah ada, kita cari beta. Beta rumusnya 2 kali alfa, berarti 2 kali 0,000012, dapat hasilnya 0,000024 derajat per derajat Celcius. Kemudian kita cari delta A menggunakan rumus A0 dikali beta dikali delta T. Masukkan rumus A0 400, betanya 0,000024 dikali delta T-nya dapat 100. Hasil pengurangan suhu akhir kurang suhu awal ya, 125 kurang 25. Dapatlah delta A 0,96 cm persegi. Kita lanjut pemuaian zat padat yang ketiga adalah pemuaian volume. Ini berarti bertambahnya volume, yaitu panjang, lebar, dan tingginya yang bertambah karena peningkatan suhu. Misalnya ada suatu benda berbentuk kubus, volume mula-mulanya disimbolkan dengan V0, jadi volume V ya. Setelah dipanaskan, volumenya disimbolkan dengan VT. Koefisien muai volume disimbolkan dengan gamma. Jadi ini dibaca dengan gamma. Cara menghitungnya sama dengan 3 kali alfa atau 3 kali koefisien muai panjang. Delta V sama dengan V0 kali gamma kali delta V. VT sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma kali delta T. Mencari delta T, T1 kurang T0. Delta V sama dengan VT dikurang V0. Keterangannya, VT sama dengan volume benda pada suhu T derajat Celcius, satuannya meter kubik, atau volume akhir. V0 sama dengan volume mula-mula, satuannya meter kubik. Gamma koefisien muai volume bahan, satuannya per derajat Celcius. Kita lihat contoh soal. Balok besi pada suhu 20 derajat Celcius memiliki volume 300 cm kubik.
Seperti ini suhu mula-mula dan volume mula-mula. Volume mula-mula V0. Suhu mula-mula T0 ya. Jika koefisien muai panjang besi seperti alfa 0,000012 per derajat Celcius. Ini boleh kita jadikan bilangan baku, bilangan berpangkat menjadi 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kenapa pangkat min 6? Karena ada 6 angka di belakang koma. Jika besi dipanaskan sampai suhu 220 derajat Celcius, berarti ini T akhir atau T1. Berapakah besar koefisien volume besi? Gamma. Berapakah pertambahan volume? Berarti delta V. Dan volume akhir besi, berarti VT yang ditanya. Kita jawab yang pertama, gamma. Jadi gamma 3 kali alfa 3 kali 12 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 36 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Cari delta V, gunakan rumus V0 kali gamma dikali delta T. V0 nya 300 dikali 36 kali 10 pangkat min 6 dikali delta T nya 220 dikurang 20. Ya, hasilnya adalah 2,16 cm kubik untuk delta V. Untuk mencari VT, karena udah ada V0 dan delta V, tinggal kita jumlahkan. Gunakan rumus ini. VT sama dengan V0 ditambah delta V sama dengan 300 cm kubik ditambah 2,16 cm kubik. Hasilnya adalah 302,16 cm kubik. Ini adalah rumus-rumus pemuaian pada zat padat ya, muai panjang, luas, dan volume yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kita lanjut dengan pemuaian pada zat cair. Untuk pemuaian pada zat cair dan pemuaian pada zat gas, yang ada hanya pemuaian volume. Rumusnya sama dengan pemuaian volume pada zat padat. Hanya nilai gammanya saja yang berbeda setiap bahan. Kita lanjutkan dengan pemanfaatan pemuaian dalam teknologi. Yang pertama, kabel listrik dan kabel telepon kadang-kadang terlihat melengkung dan kadang-kadang lurus. Pada saat panas, terik, maka dia akan melengkung, bertambah panjang karena terjadi pemuaian. Yang kedua, pemasangan kaca jendela diberi celah pada kusennya. Ini untuk menghindari pada saat kaca memuai agar tidak pecah. Yang ketiga, sambungan rel kereta api diberi celah untuk menghindari pemuaian dari rel kereta api agar tidak bengkok. Yang keempat, dua lintasan jalan beton pada jembatan disambung dengan batang-batang baja yang diberi celah di antaranya. Jadi ada celah di jembatan beton atau jembatan besi. Yang kelima, diameter ban besi dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan diameter roda besi atau roda kayu. Yang keenam, pengelingan plat logam membentuk bimetal. Contoh penggunaan bimetal antara lain saklar termal, termostat bimetal, dan termometer bimetal. Contohnya pada setrika otomatis. Ini adalah pemuaian pada bimetal. Ada dua logam yang dikeling menjadi satu. Itu adalah bimetal ya. Gambar A adalah gambar bimetal pada suhu normal, dia akan lurus. Gambar B
Pada saat dipanaskan, bimetal akan melengkung ke arah logam yang mempunyai koefisien muai panjang atau alfa yang lebih kecil. Gambar C adalah gambar bimetal pada saat didinginkan atau bimetal melengkung ke arah logam yang mempunyai alfa yang lebih besar. Alfa masih ingat ya? Koefisien muai panjang. Contoh soal dari bimetal. Pada suatu percobaan, dua bimetal 1 dan 2 tersusun oleh 3 jenis logam 1, 2, 3 dengan koefisien muai panjang berturut-turut alfa 1, alfa 2, dan alfa 3. Perhatikan gambarnya. Ketika dipanaskan, kedua bimetal melengkung dengan arah tampak seperti gambar. Berdasarkan data tersebut, kesimpulan yang benar adalah kalau dipanaskan, kita lihat dia melengkung ke arah yang alfanya lebih kecil. Berarti ya sebelah dalam adalah yang lebih kecil. Itu gambar 1. Berarti alfa 1 lebih kecil dari alfa 2. Gambar 2, alfa 2 lebih kecil dari alfa 3. Di jawabannya adalah B. Alfa 1 lebih kecil dari alfa 2, alfa 2 lebih kecil dari alfa 3. Contoh soal yang kedua, perhatikan gambar bimetal berikut. Bimetal terdiri dari logam P dan logam Q dipanaskan. Logam P pada suhu normal sebelum dipanaskan dia akan lurus. Logam Q juga. Kemudian setelah dipanaskan, gambar yang di bawahnya, dia melengkung ke arah Q. Berarti mana koefisien yang lebih kecil? Ya, Q ya. Di jawabannya adalah B. Jika dipanaskan B, koefisien P lebih besar dari Q atau Q lebih kecil dari P. Untuk tugas pengetahuan, kalian kerjakan di buku catatan, dicatat soalnya, kemudian dijawab pakai diketahui, ditanya, dan dijawab menggunakan cara. Ditulis di buku catatan, difoto, kemudian dikirim di Google Classroom. Ya. Itulah pembelajaran kita hari ini tentang pemuaian. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan diulang-ulang kembali video pembelajaran ini. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.